Maka siapapun Anda yang sudah sampai pada kesadaran Sidroh Al-Muntaha, di situ ada Jannatul Ma'wah, di situ ada kun fayakun. Karena hilangnya kesadaran kamu sebagai manusia, masuk kembali pada kesadaran Allah tadi semua. Maka untuk itu sahabat, Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjelaskan tentang perjalanan 7 lapis langit adalah dengan kesadaran dengan proses zikrullah. 7 lapis langit, langit penggambaran tinggi, karena Sidroh itu adalah sadar, Al-Muntaha adalah tertinggi, kesadaran tertinggi, kesadaran awal, kesadaran nafsul kamilah, kesadaran insan kamil, yang pada saat kita kembali ke situ, berarti kita sudah kembali insan kamil, mukamil, pada kesadaran yang tertinggi. Disitulah kalian akan menyaksikan segala rahasia Allah. Disitulah kunci ilmu kun fayakun. Kunnya kamu, kunnya Allah. Karena inilah yang harus dipahami oleh kita. Dalam Al-Faslu Sabi'u fi Bayanil Adhkar, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, selamat malam sahabat, dimanapun berada, sahabat Nusantara, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan hidup, disambungkan dengan nafas kita, dan senantiasa adalah sadar. Maka hidup adalah tentang kesadaran. Maka oleh karena itulah manusia tidak bahagia adalah disebabkan karena kehilangan kesadaran. Manusia terlahir dalam dunia ini sahabat hanyalah membawa 22% kesadaran. Adapun lebih dari 80% adalah manusia pada saat ada di bumi ini adalah dalam keadaan tidak sadar. Itulah yang Allah firmankan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia pada dasarnya pada saat kelahirannya di alam dunia ini adalah kehilangan kesadaran kemanusiaannya. Oleh karena itulah kisah perjalanan manusia adalah bagaimana dia kembali pada kesadarannya yang semula. Sebagaimana Nabi Adam terusir adalah pada saat dia kehilangan kesadaran, maka itulah kisah Nabi Adam terusir sesungguhnya adalah sama dengan terusirnya kita manusia di alam ini. Jadi kisah Adam dan kita adalah Bani Adam, adalah kita telah kehilangan kesadaran. Sehingga itulah yang membuat manusia di alam dunia ini adalah miskin. Di alam dunia ini gelisah. Di alam dunia ini takut. Di alam dunia ini sedih. Karena pada dasarnya manusia kehilangan kesadarannya. Maka oleh karena itulah sahabat, kisah Nabi dan Rasul pada dasarnya adalah mulai Nabi Adam kembali sampai kesadarannya adalah pada sampai puncak Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, rahmat itu kasih sayang. Artinya Nabi Adam sempat tergelincir, kemudian dia kembali pada kesadarannya adalah dengan zikrullah. Adapun kesadaran yang dia sampai pada Nabi Nuh adalah pada Bukit Judi bahasanya. Kesadaran yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad adalah kesadaran Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Kesadaran pada Nabi Musa adalah Bukit Tursin. Pada saat sampai beliau di Bukit Tursin adalah puncak pada kesadaran Musa di Bukit Tursin, maka sesungguhnya adalah merupakan beliau berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Adam, Nabi Musa menemukan kembali kesadaran sebagai manusia. Demikian pula adalah kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya adalah menggabungkan kesadaran daripada nabi-nabi dan rasul itu. Maka oleh karena itulah dikisahkan
pada saat baginda Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, dikisahkan tentang beliau adalah naik sampai langit yang ketujuh. Ini adalah sanepan, sahabat. Nabi Muhammad tidak kemana-mana, tetapi yang ditingkatkan adalah kesadarannya. Dari kesadaran nafsul ammaroh naik kepada kesadaran nafsul lawamah, naik kepada kesadaran nafsul mulhimah, naik pada kesadaran nafsul mutmainnah, naik pada kesadaran nafsul radiyah, naik pada kesadaran nafsul mardiyah, naik pada kesadaran nafsul kamilah. Karena kita berasal dari sana, maka orang yang sudah kembali pada titik itu disebut adalah insan kamil mukamil. Jadi sampainya kembali kepada kesadaran itu. Harusnya manusia di alam dunia ini sebagaimana janji Allah kepada Adam, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Sesungguhnya Allah memerintahkan, hei Adam, tempatilah bumi ini, surga ini bersama dengan pasanganmu. Segalanya sudah Allah siapkan, pakaian, makanan, dan segala-galanya. Karena pada dasarnya manusia adalah di alam dunia ini adalah untuk menikmati jannatul ma'wah, surga di alam fisik. Inilah alam dunia ini. Kemudian kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah, dan janganlah kau mendekati pohon khuldi itu. Itulah manusia yang menjadi kehilangan kesadaran pada saat mendekati pohon khuldi itu, maka terjatuhlah, tergelincirlah Adam. Maka inilah kesadaran dari nafsul amarah, kelawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sampailah kepada nafsul kamilah. Dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Yahya, kesadaran Isa, pada kesadaran Yusuf, naik pada kesadaran Idris, naik pada kesadaran Harun, naik ke kesadaran Musa, di penghujungnya adalah kepada kesadaran Ibrahim. Itulah yang disebut dengan Sidroh al-Muntaha. Seluruh kita manusia bisa sampai kepada kesadaran Sidroh al-Muntaha. Memang seharusnya kita semua berasal dari Sidroh al-Muntaha, pada kesadaran yang paling tinggi, kesadaran ketuhanan, sahabat. Maka siapapun Anda yang sudah sampai pada kesadaran Sidroh al-Muntaha, di situ ada jannatul ma'wah, di situ ada kun fayakun. Karena hilangnya kesadaran kamu sebagai manusia, masuk kembali pada kesadaran Allah tadi semua. Maka untuk itu sahabat, Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjelaskan tentang perjalanan 7 lapis langit. Adalah dengan kesadaran, dengan proses dikrullah. 7 lapis langit, langit penggambaran tinggi. Karena Sidroh itu adalah sadar, al-Muntaha adalah tertinggi. Kesadaran tertinggi, kesadaran awal, kesadaran nafsul kamilah, kesadaran insan kamil. Yang pada saat kita kembali ke situ, berarti kita sudah kembali insan kamil, mukamil, pada kesadaran yang tertinggi. Disitulah kalian akan menyaksikan segala rahasia Allah. Disitulah kunci ilmu kun fayakun. Kunnya kamu, kunnya Allah. Karena inilah yang harus dipahami oleh kita. Dalam Al-Faslu Sabi'u fi Bayanil Azkar, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, adalah faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadhkuruhu kama hadakum. Ya. Ai ila maratibi dikrikum wa qala afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nanti kita akan jelaskan 7 lapis langit itu, 7 lapis kesadaran itu, 7 lapis nafsu itu, itulah untuk kembali kita sampai kepada di mana kita dulu adalah kampung akhirat kita berasal, sahabat. Maka dijelaskan di sini adalah Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang berzikir dengan firman-Nya adalah wadkuruhu kama hadzakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditujukan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 194, ya. yakni memberi petunjuk martabat zikirmu. Baginda Nabi bersabda tadi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
Kemudian dilanjutkan palikul lima qaumin martabatun khossatun imma jahriyatun au khafiyatun. Bahwa setiap makom memiliki martabat masing-masing, jahar maupun khafi. Kemudian setiap makom orang yang zikirnya, maka dilanjutkan di sini adalah dikatakan adalah fal awwalu hadahum ila dzikri lisan, itu yang pertama dzikir lisan, summa ila dzikri nafsi, adalah dzikir nafas, summa ila dzikir ruh, summa ila dzikir sarra, dzikir syir, summa ila dzikril khafi, dzikir khafi, summa ila dzikril akhfa, dzikir akhfa, akhfal khafi, summa dzikrul lisan, maka annahu bidzalika yudzakkaru qalba, ini dzikir qalbi, mana sya min dzikrillah. Jadi sesungguhnya dzikir itu ada 7 lapisan, ya. Maka dijelaskan wa amma dzikrun nafsi fa huwa dzikrul ghairi masmu'in bil khurufi wa sauti bila masmu'un bil hissi wal harakati fil batini. Wa amma dzikrul qalbi wa huwa mulahadatil qalbi fi dhamirihi minal jalali wal jamal. Wa amma natijatu dzikir ruhi fa huwa musyahadatul anwar tajalliyatas sifat. Ini yang disebut wa amma dzikrus sir tadi semua. Wa huwa muraqabatun likasyifatil asrar. Nah, ini intinya adalah secara ini dzikir nafas, dzikir yang tidak terdengar, dzikir tanpa huruf, tanpa suara. Mari kita lebih rinci, lebih mudahkan pemahamannya, sahabat. Ya. Jadi intinya perjalanan kita sampai kepada kebahagiaan itu sampai kepada sidroh al-muntaha. Sidroh itu adalah kesadaran. Al-muntaha itu yang tertinggi. Maka manusia berasal dari kesadaran yang tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian manusia diturunkan summa rodadnahu asfala safilin, diturunkan pada tingkat kesadaran yang terendah. Dari nafsul kamilah pada kesadaran Ibrahim. Turun pada nafsul mardiyah pada kesadaran Musa. Turun pada kesadaran adalah rodiyah pada kesadaran Harun. Turun pada kesadaran Idris, nafsul mutmainnah. Turun pada kesadaran Yusuf pada nafsul mulhimah. Turun pada kesadaran Isa dan Yahya pada nafsul lawamah. Terakhir turunlah kita ke alam dunia ini pada kesadaran Adam. Summa rodadnahu asfala safilin. Asalnya kita dari watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Tuh, kita ini dari negeri yang aman. Wahadal baladil amin. Disinilah man dakhalahu kana amina. Harusnya kita ini berasal dari negeri aman, kembali kepada negeri aman. Kita berasal dari negeri makmur, kembali kepada negeri makmur. Tapi sekarang kalau Abah lihat justru orang Islam sudah kehilangan itu. Bahkan kesadaran itu malah dimiliki oleh orang Buddha. Kesadaran itu dimiliki oleh orang Hindu. Maka inilah karena kalian selalu membenci mereka, akhirnya mereka malah menemukan kesadaran. Lihatlah para biksu Buddha. Lihatlah kemudian para pendeta-pendeta Yahudi. Hindu. Dan inilah yang sahabat yang Abah bisa baca dari buku-buku orang-orang hebat seperti Zuckerberg. Adalah Jack Ma. Itu Jack Ma dari kesadaran Buddha. Mark Zuckerberg dari kesadaran dia menikah dengan orang Cina sama menggunakan kesadaran Buddha sebetulnya. Sebetulnya ini adalah kesadaran Rasulullah sebenarnya. Maka inilah marilah kita mulailah menyadari, ya. Maka sekarang kita lah jadi kembali malah manusia Islam ini kehilangan kesadaran yang sebenarnya harusnya adalah milik kalian. Maka sekarang Islam jadi jongos dari Cina, jongos dari Korea, jongos dari Jepang, jongos dari Eropa. Karena kita manusia kehilangan Islam ini. Hanya sibuk ritual, tapi hilang kesadarannya. Tadi semua agama sudah dibisniskan. Tidak ada negara di dunia yang membisniskan agama kecuali di sini. Tidak ada sekolah yang dibisniskan kecuali di sini. Tidak ada pondok yang dibisniskan kecuali di Indonesia. Tidak ada ceramah yang dibisniskan kecuali di Indonesia. Tidak ada baca Quran yang dibisniskan kecuali di Indonesia. Inilah bukti bahwa kita
Islam Nusantara sudah hilang kesadaran. Marilah kita kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang sekarang sudah justru diamalkan oleh mereka, kesadaran itu. Maka jangan aneh kalau mereka itu seolah-olah ya sampai pada kesadaran Sidroh Al-Muntaha. Jangan aneh mereka menikmati sorga Jannatul Ma'wa, sorga dunia yang bisa dinikmati adalah dengan ruh jismani, bidadari, mobil yang cantik, rumah yang cantik, kendaraan yang cantik, tempat dibawa kepada tempat piknik yang cantik. Itulah yang disebut dengan bidadari, hurun in, yang membuat matamu terbelalak heran. Sekarang kebalik, orang Islam jadi khayal surganya. Marilah kembali kita realistikan, karena sidroh 7 lapis dzikir untuk sampai ke situ. Sesungguhnya ini bisa dilakukan. Abah banyak teman dari kalangan Buddha, justru kata Abah, walaupun istilahnya berbeda, tapi mereka mengerti zikir nafas. Mereka mengerti zikir lisan, mereka mengerti dengan zikir ruh, mereka mengerti dengan zikir kolbi, mereka mengerti dengan zikir syir, walaupun namanya istilah beda. Misalnya mereka mengatakan zikir nafas, yang keluarnya Tuhan tidak peduli mau kalimat apa, tapi sadarnya kamu kepada nafas, itu zikrullah pada dasarnya. Sadarnya kamu kepada hidup, itulah zikrullah. Sadarnya kita adalah kepada dampak dari hidup nanti zikir sifat, bisa melihat, bisa mendengar, mereka merasakan kehadiran itu, sahabat. Ya, mari kita, seharusnya kita lah yang memang memiliki kesadaran itu. Ya, jadi Sidratul Muntaha adalah jangan selalu membaca, oh itu buat Nabi Muhammad. Inilah kegagalan orang Islam. Pada saat kita katakan pada kesadaran itu, maka lihat Nabi Muhammad pada saat kisah Isra Mi'raj, bertemulah dengan Nabi Yusuf, bertemulah Nabi Adam, Nabi Yusuf di langit pertama, Nabi Yusuf ketemu di langit Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim di Sidroh Al-Muntaha. Itu adalah realistik, real, bisa kamu lakukan. Jadi bukan bertemu secara, maka inilah kalau kalian orang syariat, selalu yang dipandangnya itu fisiknya, sosoknya. Tetapi yang sebenarnya adalah hakikatnya ada pada dirimu masing-masing. Ada Musa pada dirimu. Ada Isa pada dirimu. Ada Yahya pada dirimu. Ada Adam pada dirimu. Ada Idris pada dirimu. Ada Muhammad pada dirimu. Ada Ibrahim pada dirimu. Inilah tentang sesungguhnya. Tadi, maka kata Abah, kalau hari ini kiamat, orang Islam lah di neraka itu. Abah kasih tahu. Ini yang ngomong ini adalah ruhani. Ya, karena faktanya adalah tadi, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin akhirat. Siapa yang hari ini tidak bahagia? Siapa yang hari ini menderita? Siapa yang hari ini miskin? Siapa yang hari ini tidak sadar? Maka itulah cerminan gambaran akhirat. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Hari ini kamu buta pada Allah. Hari ini kamu hilang kesadaran pada Allah. Hari ini kamu kehilangan kesadaran pada Rasulullah. Maka sesungguhnya engkau di akhirat pun lebih parah dari hari ini. Itulah Allah mengajak kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada orang hasanah fil akhirah tanpa hasanah fid dunya. Ini harus dipahami oleh kalian. Maka Abah ingin mengajak kembali orang Islam untuk berjaya, untuk kaya, kembali pada Sidroh Al-Muntaha dengan keyakinan kun fayakun. Karena itu adalah milik kalian sebenarnya. Yang akhirnya kalian adalah karena gerombolan Zionis yang telah merusak, mencakar ratusan tahun adalah keyakinan Islam. Menjadikan beragama secara dongeng, beragama hayal, beragama yang takjub kepada kamakola dan kila. Tapi kalian tidak bisa membuktikan apa-apa dari semua. Ya, maaf ini agak keras, namanya juga obat ya sahabat. Sidroh itu kesadaran dari semua. Muntaha itu tertinggi, penghujung. Maka itulah ada Jabal Nur pada Nabi Muhammad, Jabal Sur pada Nabi Muhammad. Kesadaran. Jabal itu gunung, Nur itu adalah cahaya dari semua. Allahu nurun, Allah itu cahaya dari semua. Ya, silakan kalian yang nggak percaya, itu untuk kalian sendiri. Percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi silakan rasakan hati kalian sendiri masing-masing. Akuilah bahwa kebanyakan dari manusia tidak bahagia. Akuilah bahwa manusia sekarang banyak mengeluh
karena tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Akuilah bahwa sekarang kalian tidak mendapatkan apa yang kalian mau. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bumi ini untuk hambaku yang soleh. Dan kalian pura-pura soleh, padahal sebetulnya salah. Padahal bukti membuktikan kesalahan itu, lihat sekarang fakta tadi semua. Ya, itulah agama itu, bukan katanya, tapi realitanya tadi semua. Ya, Tuhan sudah berkata, wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah sebagai penghujung daripada kesadaranmu itu. Kesadaran Allah tadi semua. Kesadaran yang tinggi, kesadaran yang penghujung. Itulah kesadaran penghujung itu nafsul kamilah. Karena kita berasal dari nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itulah kesadaran Ibrahim. Ya, itulah kesadaran Adam, naik kepada kesadaran Yusuf, naik kepada kesadaran Yusuf, ya, naik pada kesadaran Idris, naik pada kesadaran Harun, naik kesadaran Musa. Kesadarannya bukan Nabi Muhammad bertemu dengan mereka, harus pahami oleh kalian. Inilah susahnya kalau tidak mengerti tadi semua, ya, kesadarannya. Karena nabinya selalu dianggap sosok, padahal semuanya kisah Allah itu adalah ada sosoknya, ada perannya. Berarti buat kita adalah bicara tentang perannya tadi semua. Ya. Jadi perjalanan menuju Allah itu ada 7 dzikir. Itulah 7 lapis langit. Itulah 7 lapis kesadaran yang harus dibawa dengan 7 latifah. Dalam diri manusia ada 7 latifah. Maka itulah baginda Nabi Muhammad dibelah dadanya. Untuk ruh jismaninya adalah pada saat 4 tahun. Untuk ruh ruhaninya dibelah pada 25 tahun. Untuk ruh sultaninya pada 40 tahun. Sebelum beliau melaksanakan adalah Sidroh Al-Muntaha, sahabat. Ya. Jadi 7 lapisan zikir sebagaimana yang Abah bacakan tadi adalah dikatakan adalah falikul lima qaumin martabatun khossatun imma jahriyatun aw khafiyatun fal awwalu hadahum ila dzikri lisan summa ila dzikri nafsi dzikir nafas summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sarra summa ila dzikri khafi summa ila dzikri afal khafi summa ila dzikri qalbi. Ya, inilah 7 lapis langit yang sesungguhnya bisa kita amalkan dalam satu malam. Pertama, mari kita pertama adalah zikir. 7 lapis zikir itu yang pertama adalah pada zikir kesadaran nafsul amarah. Maka zikirnya disebut adalah zikir lisan. Ya, ada yang mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kalian amalkan dulu zikir lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Tiada aku kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Itu sebetulnya begitu. La ilaha illallah. Maka boleh juga dengan zikir lisan itu dengan Allah. Allahu. 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 Itu pada zikir lisan. Ya. Ucapkan Allahu. Allahu atau la ilaha illallah. Tujuannya adalah mengingatkan hati dengan ucapan kita. Ucapkan dengan lisan. Kata pengarsa Abah Anom, zikir itu diucapkan dengan lisan, dibawa ke hati, kemudian ditumbuhkan rasa, dimesrakan di dalam hati, kemudian adalah nanti tumbuh menjadi cinta. Maka zikir yang Sidroh Al-Muntaha itu adalah sampai pada cinta, saat mahabbah tadi. Jadi yang dimaksudkan zikir lisan adalah untuk mengingatkan hati agar kita tidak menduakan Allah. Hei hati, jangan duakan Allah tadi. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Jadi tujuannya zikir lisan untuk menyadarkan hati, mengingatkan hati, jangan menduakan Allah di hati. Tadi semua. Itulah zikir kesadaran Adam. Kesadaran menafikan jasad. Adam. Tidak ada. La ilaha illallah. La kalimat nafi. Ilaha kalimat munfi. Ilah kalimat isbat. Allah musbit. Isbatkan. Tiada aku. Yang ada Allah. Itu yang pertama adalah. Naik satu level. Ada pada kesadaran Yusuf. Pada kesadaran Isa dan Yahya.
Kalau zikir yang pertama adalah untuk menghilangkan, menafikan jasadmu, mengisbatkan pada ruhmu. Tiada jasadku, yang ada hanya ruhku. Tidak ada yang makhluk ini, yang ada hanya Allah. Nanti masuklah nanti pada level yang kedua adalah pada kesadaran Yahya, pada kesadaran Isa, disebut dengan dzikir nafas. Adalah kalau tadi diucapkan Allahu, 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 atau la ilaha illallah, sama saja dengan Allahu, Allahu, Allahu. Berapa banyak? Sampai kalian ridho, dawamkan. Mau 135 boleh. Barulah pindah dikirnya ke dikir nafas. Tadi hu Allah. Masuk hu di hidung kanan, keluarkan Allah. Atau Allah di telinga kanan, buang hu. Allah. Hentikan lisan, pindahkan ke nafas. Kalau tadi berkata Allah, 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 maka sekarang dikirnya berubah. Masuk hidung kanan, Allah, atau Allah, buang telinga hidung kiri, Allah, Allah, Nah inilah yang disebutkan dikir nafas. Berhenti dikir lisan, masuk dikir nafas, keluar masuk nafas sirullah dan nurullah. Allahu Allah atau Allahu Allahu. Nafas masuk dan nafas keluar disadarilah oleh kita. Maka dawamkan itu dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Ingatlah. Allahu, Allahu, Allahu. Ya, atau Allah, Allah, atau Allahu. Ya itulah. Ya. Itulah yang disebut dzikir nafas. Berpindah dari lisan, naik ke langit kedua, kesadaran Yahya dan Isa. Maka untuk tubuhnya, kalau tadi itikad pada dzikir lisan, hilangkan, nafikan, la ilaha illallah, tidak ada yang ilah kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di situ. Maka sekarang dzikir Yahya dan Isa, maka tangan dengan hu Allah, tapi lakukanlah kebaikan yang oleh tubuh ini. Sebagaimana Isa, tumbuhkan sifat kasih sayang. Isa itu perlambang kasih sayang. Maka tumbuhkan sifat Rahman dan Rahim Allah. Maka mulailah berjalan, kata Abah, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Itu tadi, hu Allah. Itulah kesadaran Yusuf selalu, dan kesadaran Yahya dan Isa selalu ingin berbagi. Belajar walaupun sedikit, terus belajar berbagi dengan tubuh ini. Tadi semua, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah tidak dzikir nafas, tidak lagi melewati lisan, tapi melewati dua lubang hidung. Dzikir nafas pada kesadaran Yahya dan Isa, tujuannya melahirkan sifat tadi, Rahman dan Rahim dengan tubuh ini. Nah kemudian setelah itu naik ke langit ketiga, yaitu satu lagi level, ada zikir qalbi. Dari semua adalah merupakan zikir hati kita, ya. Hati kita mengucapkan Allahu, 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 itu hati. Lisan dikunci, napas nggak usah ikut zikir, lisan nggak usah ikut, hati yang berzikir Allahu, Allahu. Zikir pada kesadaran Yusuf, siap menerima fitnah. Itulah. Maka pada saat kita sudah menyadari pada hati Allahu, Allahu, maka disitulah kita siap apapun yang dilakukan manusia pada kita. Sebagaimana Yusuf siap difitnah oleh Julaiho, seolah-olah dialah yang bersalah. Nah inilah sahabat, pada kesadaran ini adalah belajar menampung, menerima fitnah, pasang badan dari kesalahan orang. Tadi semua. Inilah sifat Yusuf. Inilah yang disebut dengan dzikir pada kesadaran hati, dzikirnya Allahu, 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 ya. Nah, kemudian setelah masuk pada kesadaran Yusuf, ya, sekarang adalah masuk pada zikir qalbi, sahabat. Adalah yaitu zikir di hati kita tadi, adalah dengan Allahu, zikir pada kesadaran Yusuf, menerima fitnah yang barusan, masuklah, tapi ada satu lagi, ada naik ke level lagi, ada disebut zikir ruh. Dari semua. Dari zikir Yusuf, naik ke zikir ruh. Siapa zikir ruh ini? Kesadaran Idris ruh itu, sahabat. Kalimat Allahu, Allahu telah menyatu dengan tubuh dan darah, dengan daging, dengan tulang. Pada bulu, pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum, pada darah,
pada urat. Itulah zikir yang disebut dengan zikir ruh. Menyadari sesungguhnya, sehingga dalam kolbunya hanya ada Allah. Kemanapun dihadapkan, inilah zikir pada level kesadaran Idris. Ya, memandang apapun terpandang Allah. Idris itu darosa, adalah bagaimana dia belajar dari ruh itu. Ruhlah gurunya sekarang. Idris, pada kesadaran Idris darosa. Maka dalam pandangan zikir ruh, sebagaimana pandangan adalah Idris, maka selalu memandang. Itulah dikisahkan Idris itu tinggal di sorga, karena yang selalu dipandang adalah kebaikan. Isyarahnya adalah bagaimana Idris selalu belajar memandang, melihat apapun. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu itulah tidak ada, adalah halikun, yang dia pandang kemanapun, sudah belajar. Inilah dzikir ruh. Jadi dzikir ruh itu menyaksikan Allah pada segala perkara. Apapun yang dilihatnya. Tadi semua. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man alaihi fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Kullu man alaihi fanin. Semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Melihat apapun Allah. Melihat anjing Allah. Melihat apapun, sahabat. Ini dzikir ruh namanya. Adalah ruhlah yang ada. Kenapa demikian? Karena seluruh makhluk ini memiliki ruh. Maka kau akan pandang ruhnya pada setiap makhluk itu. Itulah kenapa seorang pelacur selamat pada saat dia menolong anjing, karena yang dipandang ruhnya. Anjing itu adalah ruhnya milik Allah. Selamatlah kamu. Maka pada saat dzikir ini sudah ada lagi tiada Hindu, tiada Buddha, tiada Yahudi, tiada anjing, tiada babi. Kemanapun kau handang. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Inilah kan yang sering Abah katakan. Maka di mata Abah semuanya ada hanya Allah, tidak ada yang lain. Tadi semua, ya, apapun itu. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Inilah dzikir ruh, ya. Jadi pada saat itulah keakuan hilang. Kalau memandang semua itu adalah sebagai wujudullah, ainullah, hakikatullah, maka diri kita pun adalah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi pada saat beras menjadi nasi, kamu nasi. Jangan kau katakan kamu beras. Itu saja. Pada saat khalik dan makhluk, maka kau jangan katakan engkau khalik. Maka sesungguhnya adalah engkau adalah makhluk. Tadi semua. Walaupun kesadaran hatimu, akulah dia itu. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Aku rahasia, rahasiamu, dan kamu rahasiaku. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat, ya. Jadi di situ akan mulai perlahan-lahan sifat keakuan akan hilang. Sifat mengaku-ngaku akan hilang. Tadi semua. Muncul sifat-sifat Allah yang 99. Maka inilah sesungguhnya beruntung kita Allah mengutus iblis. Siapa iblis? Itu ya jasad kita. Jadi pada saat ada sifat sombong muncul, itu saat itu karakter. Pada saat sifat sombong itu muncul, ya. Pada saat sifat sombong itu muncul, maka tanamkan ke dalam diri. Sifat sombong itu muncul, tanamkan kepada, buang, hilang-hilang. Karena Allah tidak punya adalah sifat iri. Allah tidak punya sifat dengki. Allah tidak punya sifat hasud. Allah pun tidak miskin. Itulah tadi. Manusia Islam sekarang sudah menjadi miskin. Karena hilang Allahnya. Sifat Allah itu ghaniyun, goni, mugni, rozak, fatah. Tadi semua. Nah inilah kenapa. Hilanglah sifat dari diri kitanya. Maka tadi sifat Allah itu 99. Siapapun yang menambah sifat Allah berarti adalah sifat iblis. Tanamkan, hilangkan, buang. Sifat benci, Allah tidak punya sifat benci. Sifat dengki, Allah tidak punya sifat dengki. Allah pun punya sifat kibir, sombong. Tapi Allah wajar memegang sifat itu. Tapi kita sebagai hamba tidak sedikit pun memiliki kepantasan sombong. Pasti itu sifat iblis. Sifat sombong yang muncul pada kita, pada dasarnya itulah sifat iblis tadi semua, ya. Maka itu hilangkan, tenggelamkan, buangkan. Itu yang disebut bid'ah. Bid'ah itu bukan nambah sholat dari 2 rakaat jadi 3 rakaat. Itu nggak ada masalah. Tapi bid'ah itu pada saat engkau menambahkan sifat Allah yang 99 menjadikan sifat-sifat baru yang sebetulnya bukan sifat Allah. Ini sahabat kalau mau pada dzikir kesadaran ruh tadi semua, ya. Maka muncul sifat-sifat tadi. Maka tadi kita makhluk, Allah khalik. Hubungan makhluk dan khalik disebut dengan khuluk, akhlak,
Akhlak yang muncul, takhallaqu bi akhlaqillah, sabar, ridho, syukur, tadi zuhud, qanaah, ilmu, tadi semua. Bahkan gagah, jabar, kohar, tadi semua ya. Apa aziz, jabar, kohar, muhaimin, salam, tadi. Semuanya ada sifat-sifat yang baik yang muncul. Begitu muncul sifat buruk pasti dari jasadmu, buang dia. Sombong itu. Sifat lagi yang buruk dari dirimu, malas. Allah itu tidak punya sifat malas, buang. Sifat dengki, buang. Iri, buang. Hasud, buang. Sum'ah, buang. Namimah, buang. Dan sifat Allah adalah selalu ingin menyatukan, tauhidkan. Maka itulah Allah kawinkan seluruh makhluk di alam dunia ini. Supaya kita diajarkan tauhid. Tadi semua. Karena begitu mentauhidkan, pada saat lampu kabel biru dan kabel merah disatukan, muncullah cahaya. Pada saat kabel biru dan kabel merah disatukan, muncullah suara. Pada saat kabel biru dan kabel merah, maka pada magicom jadilah nasi. Pada kipas angin berputarlah. Pada TV keluarlah gambar. Itulah Tuhan sedang mengajarkan tauhid lewat alat elektronik. Pada saat laki-laki dan perempuan disatukan, lahirlah anak. Itulah tauhid. Tauhid akan melahirkan kemuliaan pada dirimu. Tadi semua. Ya. Tetapi pada saat kamu adalah merasa hidup, Allah hidup, maka matilah kamu. Tidak berdaya. Inilah manusia sekarang kenapa lemah. Karena Abah katakan tadi, kenapa sekarang kesadaran itu ada di orang Buddha. Kesadaran itu adalah orang Buddha dan Hindu sudah mengerti al-mutu qabla antamutu. Kita hidup dewe. Sholat aku. Hidup aku. Segalanya aku. Akunya atau aku empat. Inilah kesalahan kita. Maka pada zikir pada zikir ruh adalah kita disadarkan bahwa tentang kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka walillahil masyriq wal maghrib aina matuwallu fasama wajhullah. Tidak ada yang lain, hanyalah Allah. Sifat keakuan akan hilang. Aku yang sholat, aku yang puasa, aku yang sodako, aku yang di sini sesungguhnya adalah zikir ruh akan membawa kita penyadaran. Karena sesungguhnya ruh itulah yang membuat kita melihat. Ruh itulah yang membuat kita hidup. Ruh itulah yang kita membuat bernafas. Ruh itulah yang membuat kita mendengar. Ruh itulah yang membuat kita berjalan. Ruh itulah yang membuat kita diam. Dan ruh itulah yang membuat kita bergerak. Inilah zikir ruh. Sadar itulah zikrullah, sahabat. Ya. Mulailah hilang sifat basyariah yang ada sifat ketuhanan. Kemudian dari situ naik lagi kepada langit yang selanjutnya adalah zikir syir. Ya. Zikir syir ini akan muncul sifat-sifat yang tak terduga. Akan muncul ilmu batin yang tinggi yang tak terhingga. Maka jangan aneh dari orang-orang yang sudah di sini. Kamu akan menemukan informasi-informasi yang belum pernah kalian dengar. Karena dia sudah bisa memantulkan, ibaratkan danau yang bening. Maka dia akan memantulkan langit yang biru ke dalam danaunya yang bening. Cahaya bulan dan matahari dipantulkan pada danau yang bening. Tapi orang-orang yang hilang kesadaran. Seumpama danau yang keruh, maka apa yang bisa kalian katakan? Inilah sesungguhnya ilmu itu bukan tentang kamakola, kila, katanya. Tapi kamu harus menyaksikan realitanya. Inilah danau yang bening, inilah yang bisa memantulkan. Ya. Jadi zikir syir ini adalah pada level kesadaran Harun. Di nafsu rodiyah. Inilah akal manusia yang sempurna. Maka dikatakan di dalam nabah. Kolbi, kutbi, wa kollabi, lubnani. Syirri khadiri wa ainuhu urfani Harunu akli. Nah inilah Harun adalah akalku. Itulah kenapa dikisahkan Harun adalah disuruh oleh Allah menemani Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun. Siapa Harun itu? Akalmu. Siapa Musa itu? Wa kallimi ruhi. Dan Musa adalah ruhmu. Jadi kita harus memahami sahabat segala sesuatu syariat dan hakikat. Kenapa? Syariat hanya cara, hakikat itulah tujuan. Padahal kita harus mendapatkan tujuan. Ada nas, ada mafhum nas. Ada makosid, ada dalil, ada madlul, ada makosid. Kita semuanya segala sesuatu adalah akan ditujukan kepada maksud yang dikehendaki. Itulah syukur. Syukur menempatkan segala perkara sesuai yang dimaksud oleh penciptanya. Nah, inilah yang harus dipahami. Ya. Itulah yang disebutkan zikir pada level syir, ada level Harun, akal yang sempurna untuk menemani Musa. Siapa Musa? Adalah ruhmu itu. Itulah di nafsul mardiyah pada kesadaran langit yang keenam. Satu tingkat lagi akan bertemu dengan Ibrahim pada kesadaran di Sidroh al-Muntaha
di penghujung perjalanan itu, sahabat, ya. Karena itulah muncul dzikir sir dari hati yang paling dalam, yaitu kalimat akan muncul ilmu adalah karena dari zat Allah muncul kecerdasan batin, ya, tauhid yang sempurna, energi yang positif, secara tiba-tiba akan muncul di dalam diri kita. Pengetahuan akan diajarkan kepada kita. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni batin yang datang pada hati. Hatimu tidak akan membenarkan. Hatimu tidak ada lagi keraguan. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena dia sudah telanjang. Dia sudah takwa. Al-imanu uriyanun walibasuhu takwa. Dia sudah berpakaian takwa. Tadi semua, ya. Dia sudah telanjang. Kalau kata Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin tuh. Tengoklah ke dalam. Nah itu ke dalam, bukan keluar. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Itulah, tubuh ini adalah digunakan untuk supaya dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia bersama dengan dirimu. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Itulah kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maka laksanakan kewajibanmu, ujibu da'watad da'i idza da'an, da'a yada'u, hadirkan, undang dia, biarkan dialah yang berjalan menuju dia. Biarkan al-mu'min miratul mu'min, al-mu'min yang ada pada diri kita adalah sebagian dari ruh Allah yang ditiupkan pada kita untuk kembali kepada Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah hanya Allah. La yadkurullah illallah, sahabat. Ya, inilah zikir yang disebut dengan apa namanya, zikir sir. Ya, kalau dengan sudah ada zikir sir, maka muncullah sifat-sifat yang khurakulil adat. Inilah yang orang dulu sebutnya karomah. Inilah muncul pada zikir sir ini. Adalah ilmu-ilmu laduni akan muncul. Ilmu-ilmu yang baru akan muncul. Perkataan manusia itu akan membuat hanyak banyak orang. Karena yang selama ini dia tidak sadari akan terdengar dari lisannya. Dari semua rahasia-rahasia ilmu Allah. Dari semua, ya. Karena inilah iman. Maka selanjutnya ada naik satu level pada zikir khofi. Kalau sudah sampai ke tingkatan zikir khofi, pada tingkat kesadaran Musa, pada nafsul mardiyah dari semua. Karena memang diri kita itu kosong, dan diri kita ini hampa. Inilah hakikat zikir mardiyah. Ada zikir pada level Musa, adalah tanpa daya. Kita la haula wala quwata illa billah. Itu dikatakan lillah, billah, ma'allah, la haula wala quwata illa billah. Barulah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah lillah, bersama Allah. Lillah, billah, lillah, karena Allah. Billah, bersama Allah. Kalau lillah, iyyaka na'budu. Kalau billah, wa iyyaka nasta'in. Tadi semua. Tadi lillah, billah, ma'allah. Berarti disitulah masuk adalah la haula wala quwata illa billah. Maka disinilah zikir yang sampai pada zikir khofi ini adalah pada kesadaran yang luar biasa tinggi. Udah luar biasa pada kesadaran Musa ini. Tadi semua. Karena sudah sampai kepada bukit Tur Sin. Tadi semua. Watin, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Di mana watin? Di jantung. Inilah yang disebut zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Inilah tempat mengingat Allah. Allahu, 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 Allahu. Sebelum nanti pada zikir sir, adalah naik pada zikir khofi. Naiklah kepada sekarang adalah masuk pada ke zikir khofi ini adalah akan mampu menyaksikan adalah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Maka dia hanya di level zikir ini, sahabat, kamu akan mengerti siapa yang berpakaian baju itu. Pada saat kamu gatal, pada saat kamu lapar, maka sesungguhnya adalah kaki akan berjalan mencari makan. Siapa yang lapar? Perutmu. Siapa yang berjalan untuk cari makan? Kakimu. Setelah sampai di tempat makan, siapa yang mengambil makan? Tanganmu. Pada saat dia udah masukin makan ke mulutmu,
akan sampai kepada kenyang perutmu. Sampailah pada rasa kamu. Di sini orang yang sudah kesadaran ini akan menangis dengan proses itu saja. Tadi semua, aku lapar. Ternyata kakiku mengantarku. Tanganku mengambilkan nasi. Tanganku memasukkan nasi kepada mulutku. Mulut gigiku akan mengunyahnya. Lihat bagaimana dia sudah siapkan gigi. Yang keras disiapkan gigi. Dan bagaimana gigi adalah, walaupun ini adalah benda keras, tapi pada saat dia tumbuh, yang bawah tidak naik ke atas. Yang atas dia turun ke bawah. Dia mengerti di mana dia gigi. Berarti kalau begitu, siapa yang mengunyah itu? Dan siapa lidahmu itu? Sehingga kita bisa merasakan manis, asin, pahit, pedas, gurih di lidah ini. Semua kumpul. Kemudian pada saat engkau menyaksikan bulu pada bulumu, bedakan antara bulu alismu, bedakan antara bulu rambutmu, bulu bawahmu, bulu ketekmu, bulu kakimu. Semua bulu itu tahu aturan. Tidak ada bulu yang di alismu ada memanjang sebagaimana rambutmu. Tidak ada bulu mata yang terus memanjang sebagaimana bulu rambutmu. Dan tidak ada bulu yang menggulung sebagaimana bulu bawahmu. Pahami sahabat. Inilah orang yang sudah sampai kepada zikir khofi akan menyadari bahwa sesungguhnya betul-betul adalah ketidakberdayaannya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka yang namanya manusia itu tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Tidak ada lagi pengakuan ini rumahku. Tiada lagi ini pengakuan ini ilmuku. Tiada lagi pengakuan aku yang melihat. Tiada lagi pengakuan aku yang mendengar. Tiada lagi pengakuan nanti aku tidak merasa pengakuan pada sholat, pada dikir, pada puasa. Karena itulah sahabat, dikir di level ini, dikir kesadaran, sesungguhnya ketidakberdayaan, ketidakberdayaan, dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tidak ada yang gerak, tiada yang hidup. Lihat semua betapa indahnya pada saat engkau gatal, jarimu menggaruknya. Tadi semua, ya. Luar biasa. Kerjasama pada tubuhmu. Tangan kananmu selalu untuk makan. Tangan kirimu adalah digunakan untuk membersihkan kotoran anus tangan kiri itu. Tapi untuk tangan kiri dikasih jam tangan, dikasih cincin. Itulah bagian dari kerjasama antara tangan kanan dan tangan kiri. Pada saat hidungmu mampet sebelah, yang sebelah terbuka. Maka jarang orang, tidak ada orang sampai dua-duanya mampet. Sini keras, sini kosong. Sini keras, yang sini yang kosong. Sahabat, inilah kesempurnaan. Kalau engkau kenal siapa dirimu, kau tidak ada. Engkau hampa, engkau kosong, engkau mati, engkau karam. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa kenal Tuhannya yang fana, dia akan kenal dirinya yang fana, kenal Tuhannya yang baqo. Man arafa nafsahu bil adam, siapa yang kenal Tuhannya yang tidak, yang apa, kenal dirinya yang adam, faqad arafa rabbahu bil wujud, maka dia akan kenal Tuhannya lah yang wujud itu. Nyata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inilah dzikir pada level, pada kesadaran Musa, sahabat, ya. Maka disinilah dikatakan tidak bisa jalan, aku tidak bisa jalan, aku tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa menggaruk, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa baju, tidak bisa cebok, apalagi tidak bisa mencari uang, tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke sawah, tidak bisa ke kebun, tidak bisa melakukan apapun. Aku la haula wala quwata. Nah, di level ini sahabat sudah sampai kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka rezekimu sudah dijamin karena engkau mati sebagaimana seorang bayi dalam kandungan. Seorang bayi dalam kandungan ingin seblak, ibunya yang akan mencarikan seblak untukmu. Seorang bayi dalam kandungan ingin apa? Lihat, orang-orang yang sedang ngidam, itu perintah bayi. Bayi, bayangkan dalam kandungan sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mengeluarkan kata-kata. Pahami? Ya. Maka sampai bahkan bayi itu menjajah bapaknya, melatih bapaknya,
minta barang yang sesungguhnya sulit. Terkadang itu bayi sudah bisa memerintahkan orang yang di luar. Kenapa? Karena dia tawakal pada Allah. Dia diam pada tarik usus wildah, tetapi dia bisa menyuruh ibunya makan bakso. Ibunya nyuruh, maka lihat orang ngidam itu makan rujak, makan apa, semuanya datang dari perintah bawahnya itu. Nah, kita pun sebetulnya bisa dijamin sebagaimana bayi dijamin, sehingga sebelum lahir namanya sudah disiapkan. Wujud dulu, baru ada nama. Tadi semua. Rezekinya disiapkan, tempat tidurnya disiapkan, ya, kamarnya disiapkan, bajunya disiapkan, minyak telurnya disiapkan. Inilah kesadaran ini yang sedang diajarkan Tuhan. Tapi manusia di alam dunia ini hilang kesadaran. Yang ada dirinya, yang hidup dirinya, yang sholat dirinya, yang saum dirinya. Akhirnya terbengkalailah dia, kesusahanlah dia, karena dibiarkan oleh Tuhan. Sampai kata Tuhan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma syaa rakabak. Diterbengkalaikan oleh Allah pada saat kamu yang ada. Inilah manusia yang hilang kesadaran. Diingatkan al-haqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Kehilangan keyakinan di situ. Padahal manusia harusnya naik dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin. Buktikan dengan isbatul yakin. Dan hanya orang-orang yang al-mutu qabla anta mutu, sahabat, yang bisa sampai kepada isbatul yakin. Karena napi isbat, selalu begitu konsepnya. Ya. Jadi level inilah dikir yang yang terakhir adalah merupakan kesadaran Sidrah al-Muntaha. Inilah yang Allah ingatkan surat An-Najm, orang di samping Sidrah al-Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Nah inilah manusia yang sudah sampai kepada titik bah, sampai pada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun dengan Allah, tarik masuk ke hidung, syirullah, buanglah, fayakun dengan nurullah, syirullah, nurullah, syirullah, nurullah, syirullah, nurullah, kun fayakun, kun fayakun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun, syirnya Allah, fayakun adalah nurnya Muhammad. Dari semua, ya. Karena dengan Muhammadlah segala yang tidak ada. Dengan adanya Muhammadlah segala yang ada itu ada. Paham, sahabat? Ya. Maka sudah sampai pada nur Muhammad, maka engkau bako. Sampai kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu adalah akan hancur illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Siapa dia? Nur Muhammad itu, sahabat. Maka hanya kun fayakun, kun fayakun. Hu Allah atau Allahu. Silakan kalian nyaman dengan yang mana? Allah, Allah, Allah. Nah, nanti sudah selesai di situ masuk dikir khafi tadi semua, syir tadi semua, dikir ruh, terus naik. Itu bisa dilakukan oleh kalian sampailah sebagaimana baginda Nabi Muhammad duduk dari jam 11 malam di rumahnya Umi Hani, kemudian jam 1 malam beliau keluar, ya Umi Hani, aku baru melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nah ini juga pahami. Adapun kitab-kitab Dardir dan lain sebagainya itu banyak lihat, hanya firman-firman Israiliyat adalah orang-orang hadis-hadis palsu, yang sebenarnya adalah banyak hadis yang lebih baik yang mengatakan adalah Nabi tidak kemana-mana, bantalnya masih hangat, kemudian air yang netes masih netes, dan itu Umi Hani masih belum tidur karena beliau sedang membuat tenunan, sahabat. Jadi tolonglah kisah Isra Mi'raj ini diluruskan, karena semua orang bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tapi pada saat Isra wal Mi'raj itu jadi dongeng, kayak pakai muqaddam, itu sudah tidak benar. Baginda Nabi Muhammad pun tidak demikian, tapi kesadarannya yang meningkat. Karena perjalanan Tuhan, kalau keluar dari diri berarti ada ada arah, ya, ada jihad. Ke atas pasti salah, ke depan pasti salah, ke belakang pasti salah, ke kanan pasti salah, di dalam pasti salah, keluar juga salah. Tidak boleh ada jihad, karena yang menunjuk, yang ditunjuk, yang mencari, yang dicari, yang berdoa, yang amin. Inilah kun fayakun, karena kamu yang minta, kamu yang mengabulkan. Kun fayakun. Allah, Allah.
Iya, hanya tinggal dilatih. Ya, coba latih oleh kamu 7 lapis dzikir ini pada kesadaran itu semua. Ya. Maka kemudian di penghujungnya adalah apa namanya sebut level terakhir sebut dzikir ahfal khofi. Inilah sidroh al-muntaha. Kesadaran tertinggi yang disebut sidroh al-muntaha. Sidroh itu adalah sadar, al-muntaha adalah tertinggi. Inilah yang disebut kesadaran Ibrahim, nafsul kamilah. Berarti kamu sudah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kamu sudah pergi, datang dari tempat asal, kembali, mudik ke tempat asal. Itulah disebut sidroh al-muntaha. Pada sampai di sidroh al-muntaha itu, ada jannatul ma'wa, kata Allah dalam surat An-Najm. Apa itu jannatul ma'wa? Adalah kesenangan di ruh jismani. Ada hurun in, ada bidadari, ada mobil. Kalau sekarang ada mobil, ada rumah, ada Ferrari, ada apapun, ya, ada Eropa, ada manapun. Karena Allah katakan, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Surgaku seluas langit dan bumi untuk hamba-hambaku yang soleh. Tadi semua, yang soleh itu bukan yang ngungken, yang soleh itu bukan rajin baca Quran, yang soleh itu bukan tadi semua, tapi yang sadar Tuhan sekaligus tubuhnya berbuat ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kesadaran Adam, napikan diri dohirmu. Kesadaran Yusuf, Isa dan Yahya, gunakan tubuhmu untuk tadi adalah mencintai, adalah ruhama'u bainahum. Kesadaran yang ketiga adalah kesadaran Yusuf, maka kau gunakan, kau siaplah menerima segala derita. Sebagaimana Yusuf dipitnah, senyumlah, belajarlah menyayangi orang yang menyakitimu pada kesadaran Yusuf ini. Ya, naik pada kesadaran Idris, ada zikir ruh, pada kesadaran ruh, mampulah kamu memandang sifat Allah. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat sifat Allah. Tadi semua, apapun adalah sifat Allah. Semuanya adalah nampak sifat Allah. Tapi sifat Allah itu 99. Jangan kau tambah. Karena tadi dengan benci, dengan dengki, dengan iri. Karena itu bukan sifat Allah. Sifat itu akan menutup sifat Allah tadi. Ajij, Jabar, Kohar. Kemudian sifat Allah yang lain. Rahman, Rahim, Goni, Mugni, Rozak. Sudah ada pada dirimu. Dialah khairul razikin. Dialah Ghafurur Rahim. Afuun Karim. Ra'ufur Rahim. Tadi semua. Ya. Ruhama'u bainahum. Itulah pada kesadaran Idris. Pada kesadaran Harun, akal sudah benar, sudah lurus. Akalnya digunakan. Karena agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Waidah mantek harusnya menggunakan akal yang mengontrol dalil. Bukan dalil yang dipaksa ke akal. Sekarang orang Islam di akhir zaman ini adalah selalu dia akalnya dijejeli dengan dalil-dalil yang belum tentu. Semua dalil, mau kitab apapun, mau khobar manapun. Ini udah 1400 tahun, Bung. Udah hampir 1500 tahun. Khobar itu bisa jadi palsu. Khobar itu bisa jadi dibelokkan. Inilah butuhnya bahwa agama itu dengan penyaksian diri sendiri. Kalau katanya, belum tentu katanya itu apa realitanya. Sekarang bukti ya dengan kasus Ba'alwi ini. 500 tahun manusia percaya Ba'alwi. 500 tahun manusia menerima Ba'alwi. Hari ini, begitu ilmu pengetahuan muncul, akhirnya kan yang 500 tahun yang sudah bahasanya surah wal istifadah lebur. Sama banyak hal yang lain, sahabat, kata Abah. Kalau yang 500 tahun ini sudah didobrak, sebetulnya banyak hal di sebalik kisah Ba'alwi ini yang sebetulnya juga sudah begitu belok jauh pandangan akidah Islam ini, sadar atau tidak sadar. Tadi semua ya. Islam sekarang menjadi negara agama yang hayal. Tadi semua ya. Inilah yang menjadikan kita terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara kesadaran, terpuruk dari semua. Inilah, lihat, satu-satunya negara Islam yang korupsi hanya di kita. Menteri agamanya di MUI, korupsi di negara agama paling tinggi. Lembaga yang harusnya paling mengerti agama justru korupsi yang terbesar. Inilah menunjukkan bahwa agama tidak dilandasi dengan kesadaran. Inilah satu-satunya negara yang sudah diuji oleh Syekh Muhammad Abduh. Negara Islam yang paling tidak bahagia. Yang paling tidak sadar. Sadari itu. Kalian mau suka atau tidak suka. Ingat, Abah yang Abah sampaikan bukan karena kebencian. Bukan karena ingin apapun. Adalah menyatakan kenyataan. Inilah kalau kalian sudah terbuka kesadaran. Nampaklah gunung itu gunung. Nampaklah cacing itu cacing. Nampaklah yang baik itu. Itulah Al-Quran. Sebagai hudan wal furqan.
bil bayinat. Kalian akan bisa jelas mana yang hak, mana yang batil. Tadi semua. Mana yang jelas, mana yang samar, mana yang haram, mana yang halal. Tadi semua. Sehingga sekarang banyak manusia yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Inilah akibat tidak jelas dalam pandangan basirahnya. Tadi semua ya. Jadi zikir yang level tertinggi adalah ahwal khofi, kesadaran orang-orang yang mencapai tingkat tasawuf yang tertinggi. Zikir ini pada zikir level kesadaran Ibrahim, pada kesadaran nafsul kamilah, sudah sampai berarti pada insan kamil, mukamil. Inilah sudah sampai pada ma'rifat yang tinggi. Sulit diukur karena dirinya sudah hilang. Nah, kata Abah, setinggi-tingginya ingat lupa. Setinggi-tingginya sadar tidak sadar. Kehilangan kesadaran. Jadi semua. Inilah yang sudah dikatakan majnun. Tadi semua. Ya. Pahami oleh kaliannya. Silakan. Dan sampai level inilah Allah berfirman dalam diskusi. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mengenal diriku, maka aku bunuh dia. Maka sekarang matilah dia. Akulah menjadi penggantinya. Inilah sahabat. Tajalli Allah. Kan tadi dari alif, ba, ta, sya, jim, ja, ha, ho. Dari alif lah kita berasal dari Allah. Juga alif perlambang dari Adam, Ahad, Ahmad. Ada titiknya. Kemudian Hawa adalah alif bingkang ba. Sehingga titik pada alif, titik pada ba menjadi ta, takwa, menjadi sya. Disinilah manusia yang mulai syukur akhirnya sya. A, ba, ta, sya, ja. Disinilah tajalli. Bil jim, bil ha, bil kho. Tadi semua, ya, titik di bawah, naik ke atas. Tadi semua. Dari kata kholwun adalah haknya hilyatun, jimnya adalah tajallinya Allah, masuklah pada dirinya, adalah karamnya dirinya. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Maka setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Setinggi-tingginya kesadaran adalah hilang kesadaran. Itulah sudah dikatakan orang ma'rifat itu gila, majnun. Bukan majnun yang majnun, tapi hilanglah kesadaran dirinya. Karena dia sudah kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Akulah penggantinya. Sekarang kakinya jadi kakiku, melangkahnya langkahku, ucapannya ucapanku, pendengarannya pendengaranku. Bila aku berpikir, akalnya akalku. Inilah yang dikatakan Tuhan Sadul Qadir, qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri khadiri, wa ainuhu urfani, harunu akli, wa kallimi ruhi, fir'auni nafsi, wa hawa haman. Dia sadar ternyata Fir'aun itu bukan di Mesir, tapi tubuhnya lah Fir'aun. Fir'auni nafsi, Fir'aun itu nafsuku. Wa hawa hamani, ternyata Haman itu adalah hawaku. Ternyata Harun adalah akalku. Ternyata Musa wa kallimi ruhi adalah ruhku. Ternyata Khidir adalah syirku. Maka disitulah dia sudah sampai kepada Sidrah al-Muntaha. Kun fayakun. Karena Allah sampaikan di sebalik Sidrah al-Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Maka sekarang bumi ini akan menjadi milikmu. Bumi ini, maka ada Toyul Ardi, ringkas bumi kepada dirinya. Bumi berlomba-lomba kepadanya. Sebagaimana Tuhan bersabda, berfirman, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Dan hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Mereka yang sujud pada diriku, sujudlah kamu semua. Ingat, dunia ini sahabat, al-alamu mir'atu al-haq. Dunia ini hanya Allah. Hanyalah golok yang sudah berubah jadi sarung-sarung golok. Golok yang sudah bajunya jadi Netanyahu. Golok yang sudah jadi Putin. Golok yang sudah rubah jadi Donald Trump. Golok yang sudah jadi Khomeini. Golok yang sudah jadi Abbas Setu. Golok yang sudah berubah jadi Prabowo. Golok yang sudah jadi anjing, jadi babi, jadi pohon, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristen, jadi apapun. Kemanapun kamu lihat memandangnya. Walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasama wajhullah. Tidak ada yang bukan aku. Kemanapun kau tunjukkan aku loh Allah. Kata Allah, al-insanu syirri wa ana syirrahu. Berarti disinilah kun fayakun. Maka yang ada hanya Allah dan Rasul. Napas masuk dan napas keluar itu syirullah dan nurullah. Wujudmu maka sudah menjadi gula sebagai Muhammad. Sementara ruhmu adalah manis Allah. Maka Allah dan Muhammad
Sudah satu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah ketemu dengan merah dal 5. Dal yang 5. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah ketemu dengan dal 5. Surat Al-Ikhlas. Maka dia akan katakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasyati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sifat-sifat buruk yang masuk ke dalamnya akan ditendang dengan sifat qahar Allah. Itulah yang disebut dengan, kalau Nabi maksum, maka orang ini adalah sudah mendapatkan perlindungan. Mahfud. Mahfud adalah sama dengan maksum pada Nabi. Sifat qahar Allah tidak akan mengizinkan masuk ke dalam rumahnya. Sifat qahar Allah akan menendang dari semua. Dari segala apa yang bukan Allah di dalam hatinya. Maka yang nampak bagi dia, kemanapun dia hadapkan, apapun yang dilihatnya, aku hanya melihat Allah. Sahabat. Maka kalau begitu udah syuhudul kasroh bil wahdah. Silakan kalian menyebutnya adalah wahdatul wujud. Silakan kalian menyebutnya wahdatul syuhud. Dua-duanya boleh-boleh saja. Kalau wahdatul syuhud, kau menyaksikan bahwa semua makhluk itu ada. Tapi di sebaliknya kau melihat Allah. Tapi wahdatul wujud, semua makhluk itu tidak ada. Karena kau melihat di sisi Allah. Kemanapun kau hadapkan melihat yang batin. Inilah yang dikatakan, kata Syai'illah, adharu wis ngadherkan Allah, wujudakulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu karena satunya Allah, al-batin. Dari setiap yang dohir, dialah yang batin. Di setiap yang awal, yang akhir, dialah yang awal. Dan harus menghilangkan wujudakulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu karena satunya Allah, ad-dohir. Nah, inilah yang disebut wahdatul wujud. Kemanapun kamu hadapkan, yang batin didohirkan. Syuhudul kasroh, balikan. Semuanya tidak ada. Allah, Qul huwallahu ahad. Kalau sudah begini berarti kau sudah jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Semuanya diawali Qul, Qul, Qul. Semuanya. Tidak ada lagi kata Qul. Kecuali orang yang sudah mengalaminya, menyaksikannya, membuktikannya. Inilah barangkali yang Abah bisa sampaikan tentang 7 lapis langit, 7 lapis dzikir untuk sampai pada kesadaran Sidroh Al-Muntaha. Karena kita berasal dari kesadaran itu sebagaimana kakek kita Adam berasal dari kesadaran itu, tapi kemudian dibisiki huldi. Nah inilah huldi. Alam dunia ini semua huldi. Ya, yang menjadikan sesuatu melekat pada cermin kolbumu. Sehingga di sini adalah masalu nurihi, adalah masa nuri kamiskat, piha misbah. Sehingga misbahnya ada azuzajah, semprongnya terkotorilah dengan segala akuan-akuan yang ada ini semua. Padahal al-kaunu kullu zulmatun, semua kaun ini mati, tapi nur yang ada, hidupnya segala makhluk itu, karena hidupnya Allah pada segala makhluk itu. Hidup satu, tempat hidup yang berbeda. Pahami? Maka disinilah sahabat, tergantung kamu di level mana. Kalau kamu bisa menyaksikan, bisa mampu mentauhidkan syuhudul kasroh fil wahdah, berarti kamu bersihkan dari penyakit kulit. Ya, bersihkan dari penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit? Gatal, alergi. Alergi lihat orang Hindu, kafir. Buddha, kafir. Kristen, kafir. Semua yang kamu lihat apal makhluk melulu. Maka inilah terjadi perang. Perang ini Allah sedang mengajarkan tauhid pada kalian. Sesungguhnya kata Allah, siapa dalangnya? Makhluk itu tiada punya daya dan kekuatan doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Kenapa kau takutkan makhluknya? Kenapa kau inginkan makhluknya? Kenapa kau yang didambakan makhluknya? Bukan aku yang wujud dalam segala perkara. Dalam fi'ilku, dalam asmaku, dalam sifatku. Dan semuanya hanya kenyataan zatku semata. Itulah qul huwallahu ahad. Kalau kalian sudah punya pandangan gini, sebetulnya kalian akan takjub sendiri. Kalian akan asyik sendiri. Betul-betul menyaksikan pertunjukan Tuhan. Inilah wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Kau saksikan bagaimana laibanya, lahunnya, semuanya nampak di dalam mata batinmu. Terpancar, terpantul, tergambar, terbukti
ucapanmu adalah ucapannya. Inilah mudah-mudahan bisa difahami dari pertanyaan teman-teman tentang 7 lapis langit yang ada pada diri, tapi syaratnya tadi belah dadamu. Tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman dengan kalimat la ilaha illallah, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli talqin laqana yulaqinu talqinan. Kenapa ditalqin? Supaya kita jadi muridullah. Itulah muridullah. Zikir itu 7 lapis langit adalah membawa kita menjadi muridullah. Kita menjadi murid Allah, bukan murid siapapun. Jadi semua, ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.